Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa. Kapolres Kebumen AKBP Reki menghadiri halal bihalal yang digelar oleh Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan PP Polri Cabang Kebumen di Pendopo, Kelurahan Panjer, Jawa Tengah pada Kamis siang. Kami Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memantapkan jiwa juang, sekali bayangkara tetap bayangkara. Kapolres Kebumen AKBP Reki bersama dengan pejabat utama beserta Bayangkari Cabang Kebumen menghadiri kegiatan silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar oleh Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan PP Polri Cabang Kebumen di Pendopo, Kelurahan Panjer, Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kebumen AKBP Reki menyampaikan apresiasinya terhadap peran keluarga besar Purnawirawan Polri Cabang Kebumen dalam menjaga Kamtibmas di Kebumen, dan ia berharap hubungan antara Persatuan Purnawirawan Polri bersama dengan Polres terus terjaga dan menjadi panutan anggota Polri yang masih aktif. Situasi keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kebumen sampai hari ini dalam keadaan aman terkendali. Ini juga saya yakin tentunya karena peran Bapak Ibu yang sudah lebih banyak bermasyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Ia menyebut akan selalu mendukung kegiatan yang digelar oleh Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Cabang Kebumen sehingga silaturahmi terus berjalan. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kepolisian Resor Bangli menggelar sosialisasi penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2024 di lapangan Alun-Alun Bangli. Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kabak SDM Polres Bangli ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses penerimaan Polri, termasuk penerimaan jalur sarjana psikologi. Sukseskan penerimaan Polri tahun anggaran 2024, bagian sumber daya manusia, SDM, Polres Bangli lakukan sosialisasi di alun-alun kota Bangli. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyebaran brosur, pemasangan spanduk dan pamflet di tempat-tempat keramaian. Dalam sosialisasi disampaikan juga bahwa penerimaan Polri kini mengusung prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Bagi putra-putri Kabupaten Bangli yang ingin bergabung pada klub Bayangkara, persiapkan diri Anda. Informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi SDM Polres Bangli Jalan Letu Lila nomor 2 Bangli, atau bisa mengakses langsung website penerimaan Polri. Dan pemirsa, Polres Bangka Selatan melakukan pemeriksaan administrasi para peserta seleksi anggota Polri. Dalam pemeriksaan administrasi ini juga melibatkan sejumlah pihak eksternal agar lebih transparan. Ratusan peserta seleksi anggota Polri yang terverifikasi usai melakukan pendaftaran online mengikuti pemeriksaan administrasi awal di Mapolres Bangka Selatan. Kabak Sumda Polres Bangka Selatan Kompol Herianto mengatakan pemeriksaan administrasi awal ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 23 hingga 25 April.
Untuk peserta yang mengikuti seleksi administrasi awal ini sebanyak 199 peserta dari seluruh wilayah Bangka Selatan. Selain panitia dan pihak internal, Polres Bangka Selatan juga melibatkan pihak eksternal untuk ikut mengawasi pemeriksaan administrasi awal ini. Adapun fokus pemeriksaan pada tahap pemeriksaan ini meliputi ijazah dan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, Kabak Sumda meminta kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum datang untuk mengikuti pemeriksaan administrasi yang digelar. Selain itu, ia menegaskan bahwa mendaftar menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya, serta melaporkan ke Polres Bangka Selatan jika ada pihak yang menjanjikan dapat memasukkan tanpa melalui seleksi. Dilaksanakan rekmin awal penerimaan calon anggota Polri 2024. Tadi kita apelkan sebanyak untuk rekmin awal hari ini, hari Selasa, kita laksanakan sebanyak 100 calon siswa. Kita laksanakan selama 3 hari sampai hari Kamis. Untuk tim yang kita libat sini ada dari 3 orang dari panitia internal dan juga ada beberapa personil Polres Bangka Selatan untuk melaksanakan ataupun pemantauan kegiatan rekmen awal penerimaan anggota Polri. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menerima kunjungan karya wisata siswa kelas 11 Angkatan ke-33 SMA Taruna Nusantara pada Rabu lalu. Dalam kesempatan ini, Kapolda menekankan tentang masalah aspek kejuangan generasi muda yang menuntut ilmu ke luar negeri namun tetap kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. SMA Taruna Nusantara di Polda Jabar menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Jabar. Nanti tidak bersama dengan Kapolda, dan saya berharap sebagian besar dari yang ada di ruangan ini nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pada kesempatan ini kami melaporkan juga kepada Bapak Kapolda bahwa yang hadir di sini sebanyak 319 siswa didampingi oleh 60 pamong dan 2 wakil kepala sekolah yang duduk di samping Bapak. Kita tahu bahwa dalam rangka menggapai cinta dan menjauh tantangan masa depan, tentunya selaku anggota Polri kita harus selalu siap. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polri dan Kementerian Pertanian hari ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan dalam rangka sinergitas guna meningkatkan ketersediaan pangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir bersama Kapolri, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Kamis siang. Penandatanganan dilakukan dalam rangka sinergitas untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan pertanian guna mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan. Kapolri pun menyatakan siap mendukung program ketahanan pangan nasional.
Baru saja kita melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan Kementan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya kita semua memahami bahwa saat ini fenomena global, khususnya terkait dengan masalah climate change, masalah perang Rusia-Ukraine, ini berdampak stok ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah produksi dalam negeri. Sementara kita tahu bahwa untuk impor pun, negara-negara yang selama ini memberi ruang untuk impor atau Indonesia ekspor, mohon maaf, selama ini memberikan ruang kepada negara kita untuk memberikan komoditas tertentu, saat ini juga semuanya menahan diri. Hingga mau tidak mau yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan ataupun mempercepat proses upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian dan rekan-rekan untuk meningkatkan produksi. Tentunya ada upaya yang harus dilakukan, baik itu mekanisasi, ekstensifikasi ataupun intensifikasi, yang tentunya juga karena saat ini sedang menghadapi situasi yang kita sampaikan bahwa situasi yang tidak biasa-biasanya, tidak baik-baik saja atau anggap saja situasi krisis, karena memang faktanya di negara-negara luar juga menghadapi krisis tersebut, sehingga perlu ada proses percepatan sehingga bisa berjalan dengan baik. Oleh itu, seluruh pihak yang ada, sehingga dari sisi percepatan bisa dilakukan, relaksasi mungkin juga kita akan berikan pendampingan, namun di sisi lain jangan sampai ada masalah hukum yang terjadi. Karena yang paling utama adalah bagaimana semangat untuk meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kita memiliki ketahanan pangan, namun di sisi lain masalah hukum, mens rea juga jangan sampai terjadi. Itu utamanya. Dan tentunya kita akan support Kementerian Pertanian untuk menciptakan ketahanan pangan di dalam negeri. Mungkin itu. Terima kasih. Dukungan ini diberikan untuk memantapkan ketahanan pangan dalam negeri di berbagai situasi, termasuk dalam menghadapi El Nino. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, salah satu upaya menghadiri krisis pangan diperlukan satu komando dalam kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengendalian pangan hulu dan hilir. Alhamdulillah, kami berterima kasih Pak Kapolri, beliau mensupport penuh Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi di seluruh tanah air, khususnya pangan. Terima kasih banyak Pak Kapolri, terima kasih Pak. Dari Jakarta, Faris Hasni, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali.